Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati wa azwajihi wa jamil anbiya wal mursalin malaikatul muqarrabin ulama wa ila jami'il mu'allifin al-kutub khususan Syekh Abdul Hakim Mausul Farahim nawrallahu darihahum. Syukurillah dan walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwirtal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, selamat sore semuanya. Selamat pagi ya, selamat pagi. Mari kita lanjutkan kajian usul fikih kita. Kemarin saya mereview dulu sebelum kita lanjut. Saya mereview dulu pada pertemuan kemarin sore kita sudah membahas panjang lebar tentang fi'lu shahibi syariah, yaitu pekerjaan atau aktivitas sang pembawa syariat, yaitu baginda Nabi SAW, di mana secara garis besar oleh para usuliyun fi'lun nabi itu dibagi. Yang pertama ada fi'lun nabi yang ala wajhil qurbah, yaitu yang bernilai ibadah. Ada fi'lun nabi yang selain wajhil qurbah, yang bernilai ibadah nanti ditafsir lagi. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah ikhtisos, keistimewaan yang hanya teruntuk untuk nabi, maka umatnya tidak bisa mengikuti di situ ya. Tapi kalau selagi tidak ada dalil bahwa perbuatan itu adalah khusus untuk beliau, maka itu secara tidak langsung adalah disyariatkan juga untuk kita semua selaku umatnya. Adapun jenis pekerjaan yang kedua, yaitu yang ala ghairi wajhil qurbah ya, yang tidak ada muatan ibadahnya. Maka saya merinci kemarin ada diistilahkan dengan al-fi'lul atau al-af'al al-jibilliyah, al-af'al al-adiyah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi karena memang tuntutan beliau atau atas dasar dorongan fitrah beliau sebagai manusia. Ada banyak contohnya, sudah saya contohkan juga. Ada juga perbuatan yang baginda Nabi lakukan dalam posisi beliau menjalankan memang tradisi yang sudah berlaku di tempat beliau ketika masih hidup ya, atas dorongan tradisi. Nah, maka kemudian saya menegaskan bahwa pembahasan ini nanti dalam beberapa furu' fikih akan melahirkan perbedaan pendapat ketika dalam beberapa kasus ada aktivitas Nabi yang diperdebatkan, kira-kira ini ala wajhil qurbah atau bukan. Nah, maka terjadi perdebatan, dan saya kira pembahasan ini telah membuka wawasan kita misalnya untuk membedakan bahwa tidak semua pekerjaan Nabi itu lantas dengan serta-merta bisa kita lakukan, tetapi para usuliyun merincinya sedemikian ketat. Maka nanti tidak usah heran kalau ada beberapa perbedaan, kayak misalnya niqab, cadar. Wah, ini yang sering ini ya rame di medsos. Cadar itu sebenarnya tradisi ataukah bagian dari syariat? Nah, itu kan diperdebatkan. Maka Darul Ifta Mesir beberapa tahun lalu menerbitkan kitab yang berjudul An-Niqab Adah wa Laysat Ibadah. Niqab atau cadar bagi perempuan itu adalah tradisi dan bukan bagian dari ibadah. Perdebatan sangat panjang. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sebagai thalibul ilmi sudah tahu pembahasan ini, maka hendaknya kontroversi yang ada di medsos itu kita sikapi secara ilmiah ya. Artinya memang ini adalah ruang untuk berbeda pendapat ya. Ruang untuk berbeda pendapat. Baginda Nabi makan menggunakan 3 jari misalnya. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Apakah lantas dengan serta bisa jadi hukum makan dengan 3 jari hukumnya sunnah karena ittiba' lin Nabi,
Tapi bisa jadi ada yang melihat dari sudut pandang makan menggunakan 3 jari itu kan konteks ya, konteks tradisinya saat itu adalah menu yang dimakan adalah kurma dan roti menggunakan 3 jari seperti ini. Bagaimana kalau di Indonesia misalnya yang kalau makan menunya bubur ayam, Anda bayangkan makan bubur ayam pakai 3 jari, gimana? Bisa nggak kira-kira? Atau makan ketoprak pakai 3 jari rebutan gitu kan? Artinya setidaknya pembahasan ini sudah membuka wawasan kita lebih luas lagi. Kemudian ya kita sekarang masuk ke dalil syar'i yang nomor 3. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah selesai, maka sekarang kita masuk ke dalil syar'i yang nomor 3 yaitu ijma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Hadi Asyar. Pembahasan yang ke-11 fil ijma'i yang dalam menerangkan tentang ijma. Apa itu ijma? Ijma itu konsensus. Kalau Buya sering menerangkan dalam ceramahnya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu representasi dari teks. Ijma dan qiyas itu representasi dari nalar. Ya, dari nalar. Nalar yang sifatnya individual mujtahid nanti disebut dengan qiyas. Sedangkan nalar yang sifatnya kolektif, artinya semua mujtahid hasil ijtihadnya sama, menghendaki satu hukum yang disepakati, maka itu disebut dengan konsensus, kesepakatan, atau yang dalam bahasa usul fikih disebut ijma. Al-ijma utawi ijma lugatan yang dalam cara bahasa iku ittifaq, kesepakatan. Wastilahan, di dalam istilah ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, yang dalam setelah wafate baginda Nabi fi asrin ing dalam siji masa minal a'sor saking piro-piro masa ala amrin, sepakat atas apa? Ala amrin ing atase siji perkara minal umur saking piro-piro perkara. Intinya adalah ijma itu adalah konsensus kesepakatan mujtahid ya. Umat di situ ditaksis khusus untuk mujtahid. Kesepakatan orang awamnya enggak termasuk. Kesepakatan mujtahidnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan beliau di suatu masa di mana kesepakatan tersebut terhadap satu perkara dari perkara-perkara syar'i ya, dari perkara-perkara hukum syariat, maka itu disebut dengan ijma. Kenapa harus ditegaskan ba'da wafatihi? Sebab ketika Nabi masih hidup maka tidak perlu ada ijma, tidak perlu ada ijtihad. Ketika Nabi masih hidup ada permasalahannya, kita langsung aja nanya ke baginda Nabi ya, langsung diselesaikan oleh baginda Nabi. Bagaimana hukumnya begini Rasulullah, langsung dijawab. Tapi yang jadi permasalahan ketika baginda Nabi sudah wafat, kita ditinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana merespon suatu permasalahan yang di situ tidak ada hukum secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah? Maka disinilah butuhnya ijtihad. Ya, butuhnya ijtihad. Dan ketika hasil ijtihad itu satu, sepakat seluruh mujtahid yang ada di dunia ini, menghasilkan proses analisa yang ternyata berkesimpulan hukum sama, nah, maka ini disebut dengan ijma. Bagaimana status ijma? Wal ijma utawi ijma iku hujjatun, bisa menjadi hujjah, bisa menjadi argumen, bisa menjadi dasar dalam penetapan hukum indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Apa dasarnya? 5 krono riwayat hadis akhraja kang meriwayatkan hu ing emas sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, alhamdulillah, arhamukallah yahdikumullah, bahwa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, la tajtami'u, ora bakal bersepakat sapa ummati umatku 'ala dhalalati ing atase kesesatan, wa yadullahi 'alal jamaah, wa yadullahi utawi pertolongane Allah iku 'alal jamaati ing atase jamaah ya, jamaah mayoritas. Berdasarkan hadis ini, di mana baginda Nabi dalam hadis ini memberikan semacam garansi. Nabi memberikan garansi, umatku selepas kewafatanku gak akan pernah sepakat terhadap kesesatan. Artinya apa? Ketika umat baginda Nabi SAW telah menyepakati suatu perkara, maka bisa dipastikan perkara tersebut adalah hujjah atau bisa digunakan sebagai dalil syar'i. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan garansi kepada umatnya, umatku gak akan pernah bersepakat di dalam yang namanya kesesatan ya.
Ini istidlal dari hadis. Kalau dari Al-Quran kita bisa lihat surat An-Nisa ayat 115 ya, ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya apa argumen yang membuat anda yakin bahwa ijma itu adalah hujjah. Imam Syafi'i kemudian mentadabburi ayat Al-Quran dan menemukan bahwa dalil yang kuat sebagai hujjah bahwa ijma ini adalah sebagai dalil yang bisa dijadikan landasan hukum pada ayat surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Ya. Pada kalimat wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalan ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman. Itu ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah jalan dari kesepakatan para mujtahid. Barang siapa yang melenceng dari jalan itu, maka nuwallihi ma tawalla. Ya, diancam dengan api jahanam. Artinya ayat ini memberikan penjelasan bahwa umat Nabi Muhammad itu yang diistilahkan dengan sabilul mu'minin, ketika sudah bersepakat maka kesepakatannya bisa dijamin benar sehingga menjadi hujjah. Wal ijma utawi ijma iku yasihu sah apa ijma biqaulihim kelawan pendapate mujtahidun wa bi fi'lihim lan kelawan pekerjaane mujtahidun wa yasihu lan sah apa ijma aidon halemaneh biqaulil ba'd kelawan pendapate sebagian mujtahid wa fi'lil ba'd dan pekerjaane sebagian mujtahid wa intisyari dzalikal qaul dan tersebarnya pendapat tersebut awil fi'li atau pekerjaan wa sukutil baqin lan diamnya mujtahid yang lain alaihi ngatasé qaul ya wa yusamma dan den arani atau dinamakan zalika apa mengkono qaulul ba'd ya, qaulul ba'd wa sukutil baqin, kembali ke situ. Bil ijma kelawan ijma as-sukuti, ijma sukuti ya. Jadi ijma itu ada dua, ada ijma sharih, ada ijma sukuti. Ijma sharih itu ketika mujtahid menyampaikan, semua mujtahid menyampaikan pendapat dan pendapatnya sama, itu namanya ijma yang sharih. Ada yang disebut dengan ijma sukuti, yang berpendapat hanya sebagian, tetapi yang sebagian yang lain diam menyetujui. Nah, itu disebut dengan ijma sukuti. Ada beberapa mujtahid berpendapat, pendapatnya itu sudah tersebar, terekspos. Mujtahid yang lain tidak memberikan bantahan, berarti dia sepakat dengan itu disebut dengan ijma, tapi bukan ijma sharih, tetapi disebut dengan ijma sukuti, sebab ada yang menyatakan pendapatnya itu dengan diam. Wajtama'u, contoh ijma apa? Wajtama'u, berijma atau bersepakat sapa mujtahid ala naqdil wudu ing atase batalnya wudu bil khariji kelawan sesuatu yang keluar al mu'tadi kang biasa, sesuatu yang keluar al-mu'tadi kang biasa minas sabilaini saking dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Wa huwa utawi al-kharij al-mu'tad iku al-baulu kencing wal itu lan boker atau kotoran ya, dan kotoran. Contoh ijma apa? Contoh ijma mujtahid atau umat baginda Nabi Muhammad SAW telah melakukan konsensus bahwa keluarnya sesuatu yang biasa, yaitu berupa kencing ya, kencing atau kotoran dari dua jalan, kubul dan dubur, itu dapat membatalkan wudhu. Itu sudah ijma ya. Maka ketika dia ijma ya, dia sudah jadi hujjah ya. Kemudian umat baginda Nabi Muhammad sepakat bahwa sholat itu hukumnya wajib, zina itu hukumnya haram. Maka nanti permasalahan yang sudah diijma seperti ini nanti disebut dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui dari agama bid-darurati, secara aksiomatis, sehingga konsekuensinya apa nanti ketika mengingkari hal-hal yang seperti ini nanti dianggap keluar dari konsensus, dan kalau sengaja bisa sampai berhukum kufur ya, berhukum kufur sebab dia ma'lum minad-din bid-darurah. Nah, terkadang sesuatu itu awal mulanya dalilnya teks biasa, tapi karena semua mujtahid sepakat, maka posisinya menjadi mujma' alaih. Sesuatu yang sudah disepakati maka diistilahkan dengan al-mujma' alaih. Contohnya apa? Wudu itu sebenarnya sebelum sholat apa setelah sholat? Yang namanya wudu umat Nabi Muhammad dari
dari generasi awal hingga saat ini ya wudhu sebelum sholat. Padahal ayatnya mengatakan apa? Wa idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wa idza kumtum, apabila kamu kumtum menggunakan fi'il madhi. Apabila kamu, kalau kita menerjemahkan ayat ini secara letterlek artinya apa? Apabila kamu telah mendirikan sholat. Wa idza kumtum, apabila kamu telah mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka wudhulah, basuh wajah. Secara gramatika ayat ini bisa ditafsirkan demikian, bahwa wudhu itu adalah setelah sholat. Jadi sholat dulu baru wudhu secara gramatika ya. Sebab kumtum di situ fi'il madhi, berarti wa idza kumtum, apabila kamu sudah selesai sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Tetapi tidak ada satupun dari mujtahid dari awal hingga saat ini, bahkan dari zaman sahabat, zaman Nabi, tidak ada satupun yang berpendapat seperti itu, sehingga yang namanya wudhu sebelum sholat itu sudah menjadi mujma' alaih, hal yang disepakati ya. Wa alam, ketahuilah anna Syafi'i, satuhuna Imam Syafi'i qad istadalla, temen beristidlal sapa Imam Syafi'i ala isbatil qiyas, ing atase penetapan qiyas, wa khabaril wahid, dan khabar wahid. Bi anna ba'dha sahabati, kelawan satuhune sebagian sahabat, amila mengamalkan apa ba'du sahabah bihi kelawan qiyas dan khabar wahid. Walam yadhhar lan ora tampak minal baqin saking sakliyane sahabat apa ingkarun, pengingkaran. Fakana mongko ana apa zalika al qiyas wa khabarul fakana lan ono apa zalika anna ba'da sahabah amila bihi walam yadhhar minal baqil ingkar, iku ijma'an sukutiyan, ijma' sukuti ya. Ijma' sukuti. Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya apa dalil bahwa qiyas itu adalah hujjah di dalam syariat, apa dalil bahwa hadis khobar wahid itu hujjah di dalam syariat, maka beliau mengatakan dalilnya adalah ijma' sukuti. Ijma' sukuti maksudnya apa? Bahwa para sahabat mengamalkan itu, sebagian sahabat dan yang lainnya menyetujui, maka itu adalah dalil ijma'. Berarti sahabat sepakat atas itu ya. Sudah, kita selesai masalah ijma'. Intinya ijma' ini adalah kesepakatan mujtahidnya baginda Nabi Muhammad SAW atas satu perkara yang hukumnya syar'i. Sudah selesai, dan sekarang kita masuk sedikit pembahasan tentang qiyas. Al-bab hasusani asyar, pembahasan yang ke-12 fil qiyasi, yang dalam pembahasan tentang qiyas. Nah, qiyas ini penting ya. Kenapa? Sebab Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas teksnya ya. Teks-teks di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa di dunia ini tidak terbatas, dan setiap peristiwa menuntut ada hukum syar'i tertentu. Seorang muslim, seorang mukmin wajib percaya bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kecuali di situ adalah berlaku hukum syar'i. Hukum syar'i itu hukum taklif yang antara 5 itu, wajib, nadab, mubah, karohah, sama tahrim. Maka bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan cara qiyas ya, dengan cara menganalogikan hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Ketika ada kesamaan kasus atau kesamaan alasan misalnya, maka hukum yang sudah ada nasnya itu bisa diterapkan kepada yang belum ada. Oleh karena itu al-qiyasu hujjatun, utawi qiyas iku hujjatun, hujjah, argumen dasar di dalam penetapan hukum syariat. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru, maka mengambil pelajaranlah kalian semua ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Allah Ta'ala di banyak ayatnya memerintahkan kita orang yang beriman untuk i'tibar. I'tibar itu melakukan angan-angan. Kira-kira mengapa Allah Ta'ala mengharamkan yang namanya khamar? Oh ya karena dia khamar. Oh tidak, pasti ada alasannya dong. Oh karena memabukkan. Maka meskipun bukan khamar tetapi dia memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar. Ya, whisky misalnya atau bertua gitu ya. Hukumnya sama karena memabukkan. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari hasil ijtihad, dari qiyas, proses mengkiaskan. Al-qiyasu utawi qiyas. Oh belum. Itu dalil Qur'annya. Dalil hadisnya ada nggak yang menyatakan bahwa qiyas itu hujjah? Ada. Nabi sendiri dalam beberapa permasalahan ketika ditanya sahabat sering menjawabnya dengan apa? Dengan argumen qiyas. Salah satu contoh misalnya salah seorang sahabat
sowan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ayahku sudah wafat dan beliau pernah nazar sesuatu, dan ketika nazar itu belum tertunaikan, beliau sudah keburu wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu bertanya, apakah mungkin aku menunaikan nazar yang belum sempat dilakukan oleh ayahku tersebut? Nabi kalau mau bisa aja langsung jawab, ya boleh-boleh saja, silakan. Tetapi Nabi tidak seperti itu. Sahabat itu diberikan analogi. Apa kata baginda Nabi? Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Laukana ala abika dainun faqadaitahu. Bagaimana menurutmu kalau ayahmu sebelum meninggal punya utang ke tetangga, kemudian kamu lunasi utangnya? Kira-kira bermanfaat enggak pembayaran kamu kepada tetangga itu, bermanfaat enggak untuk ayahmu di alam kubur sana? Bermanfaat ya Rasulullah. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Ya sama aja, ini juga gitu. Ketika ayahmu nazar, maka sejatinya ayahmu kan sudah punya janji kepada Allah, maka punya hutang sama Allah. Hutang sama Allah ini lebih berhak ditunaikan daripada hutang sesama manusia. Atau kalau hutang ke sesama manusia aja bermanfaat kalau kamu ngelunasin, apalagi hutang sama Allah. Di sini Nabi menjawab dengan apa? Dengan kias, menyamakan. Ya, menyamakan. Nabi menyamakan antara hakul adami atau hakullah dikiaskan dengan hakul adami. Dari segi sama-sama harus dibayar, ya. Banyak. Ketika menerangkan, Nabi juga pernah menerangkan sama sahabat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Suami istri itu ketika melakukan hubungan suami istri, maka di situ ada shadaqah, mendapat pahala shadaqah, kata baginda Nabi. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, ayaqdi ahaduna syahwatahu walahu fiha wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah ketika salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya, syahwat biologisnya kepada istri masing-masing, kita mendapatkan pahala? Padahal kita kan saat itu bukan sedang beribadah, sedang melampiaskan syahwat. Apa jawabnya baginda Nabi? Baginda Nabi menjawabnya dengan analogi, dengan kias. Kata Nabi, bagaimana aro'aita la wada'aha fi haram? Bagaimana pendapatmu kalau hal tersebut dilakukan kepada perempuan yang tidak halal? Apakah dia mendapat dosa? Iya, mendapat dosa ya Rasulullah. Maka kalau diletakkan ke yang halal, dia mendapat pahala. Nah, jadi Nabi tidak langsung menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Masa sih suami istri melakukan hubungan mendapatkan pahala sedekah? Nabi nggak langsung bilang na'am, tapi sama Nabi dikasih kias, analogi. Coba perhatikan, kalau diletakkan ke yang haram dapat dosa nggak? Iya dapat. Berarti kalau yang diletakkan ke yang halal dapat pahala. Nah itu berarti Nabi juga sebenarnya mengajarkan jenis kias. Ada satu kitab bagus ya, ditulis oleh Imam Ibnul Hambali. Ada manuskripnya 70 halaman berjudul Aqisatun Nabi. Kias-kias yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apa arti kias? Al-kias utawi kias lugatan secara bahasa iku takdiru syai' bi akhar, mengukur sesuatu dengan yang lain. Liyu lamal musawatu bainahuma, agar diketahui al musawatu persamaan bainahuma di antara syai' wa akhar. Ya, takulu berkata sapa sira, qista as-sauba bidzira, kau mengukur baju, qista sauba, qista mengukur sapa sira as-sauba ing baju bidzira'i kelawan zira, ai qaddartahu bihi. Maksud adalah qaddarta mengukur sapa sira hu ing saub bihi kelawan zira. Kias itu secara bahasa artinya mengukur sesuatu untuk ditemukan persamaan. Ketika saya datang ke tukang penjahit, ketika saya datang ke tempat penjahit, saya ingin dibuatkan baju, saya bawa kain. Kemudian penjahit itu nanya, ukurannya berapa mas? Samain pak dengan baju saya yang sudah jadi. Saya membawa baju agar tujuannya penjahit itu mengukur untuk baju saya yang baru. Nah, mengukur itu takdiru syai'i bi akhar, itu disebut dengan kias di dalam bahasa. Liyu lamal musawah, agar diketahui persamaan antara keduanya. Nah, itu kias secara bahasa. Sekarang apa arti kias secara istilah? Apa rukun-rukun kias? Bagaimana contohnya kias? Bagaimana syarat-syaratnya kias? Insya Allah kita akan kaji di pertemuan yang akan datang minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikal yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Rabbi fanfa'na bi barakatihim madinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'an syani wad darajat fatayajiratal alami wa ahlal wujud wal karim Allahumma fiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.